Oke, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman semua ya, bertemu kembali dengan channel Mas Ragil, channel yang membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke, jadi pada video kali ini saya akan perlihatkan aktivitas saya sedang berbelanja barang-barang ATK pada sales yang datang ke toko saya teman-teman ya. Jadi seperti ini bisa dilihat. Nah, itu salesnya. Ini adalah sales ATK yang pakai mobil teman-teman ya, pakai mobil minibus teman-teman ya, bisa dilihat ya. Ini pemilik salesnya. Jadi ini barang-barangnya teman-teman ya, bisa dilihat. Jadi ini barang-barang dari yang dibawa dari salesnya ya teman-teman ya. Ini selain ATK ada juga yang lainnya bang ya. Banyak. Sendal-sendal. Ada sendal-sendal teman-teman ya. Obat-obatan. Ada ini juga apa jenis ini, lampu, ada rapia ya, kemudian ada tali-tali karena juga jualan ya bang ya. Jual. Ini ada gosokan panci juga ada teman-teman ya, ada sandal ya, ada itu apa namanya, anduk apa itu? Apa? Oh, kaos kaki ya, kaos kaki, korek kuping, ini lampu-lampu teman-teman tuh. Minuman ada juga. Minuman? Ya. Oh, ada minuman juga, jadi lengkap teman-teman ya yang dibawa sama sales ini. Jadi bukan hanya barang ATK saja teman-teman yang dibawa ya, tetapi banyak juga barang-barang lainnya teman-teman ya. Oke. Bisa dilihat. Ada minyak rambut juga teman-teman. Tuh. Ada bedak-bedak bayi, pokoknya lengkap ya bang ya. Ini kelilingnya tiap minggu sekali atau gimana? Kalau kelilingnya tiap hari, cuman rutenya 2 minggu sekali kunjungan. Oh, rutenya 2 minggu sekali. Kalau untuk aktivitasnya tiap hari. Oh, jadi kelilingnya setiap hari ya, tapi rutin keliling apa namanya, kunjungan maksudnya ya. Perkunjungan. Kunjungannya 2 minggu sekali teman ya. Misalnya kita datang ke toko saya itu setiap 2 minggu sekali gitu. Tapi kelilingnya ke toko-toko lain ya sama aja, tapi dia berarti kelilingnya setiap hari, cuman beda-beda toko gitu ya teman ya. Oke. Udah masukin aja bang, udah selesai. Jadi kalau toko ATK-nya seperti saya teman ya, modal kecil, masih kecil-kecilan ya. Jadi berbelanjanya juga disesuaikan dengan modal saja teman-teman ya. Kalau kita nggak mau punya utang sama ini modal kecil ya, jadi ya itu teman-teman ya. Oke, kita belanjanya ya seadanya atau sesuai dengan modal kita kalau modal kecil. Oke. Dan ini barang-barang belanjaan saya teman-teman ya. Saya beli sendal ya, beli tisu, tisu sendal. Kemudian ini juga ada batu ini ya, ada buku-buku juga, amplop, pena, apa ini, cutter ya. Kemudian ini isolasi tip X ya. Jadi karena barang saya barangnya pengen kosong teman ya, habis lebaran kemarin belum ada sales masuk ya. Jadi tapi saya juga belanja sesuai dengan modal juga teman ya, karena saya tuh usaha TK modal kecil, jadi ya belanjanya disesuaikan saja supaya kita tidak menanggung beban utang ya teman-teman ya. Oke. Tapi kalau teman-teman bisa berspekulasi kalau di tokonya itu rame ya, kemudian perputaran uangnya itu cepat ya, teman-teman nggak apa-apa kalau mengambil resiko dengan apa namanya, modal pinjam ya ataupun modal utang ya. Oke. Tapi harus dengan catatan tahu resikonya ataupun konsekuensinya teman-teman ya. Oke. Mbak, makasih Mbak ya. Oh iya, sama-sama. Oke ya. Ini salesnya mau berangkat dulu teman-teman ya, mau melanjutkan perjalanan keliling-keliling toko. Oke. Apa mas? Pulsa gitu. Pulsa. Iya, kayaknya uang. Jadi selain menjual ATK, saya juga menjual pulsa ya, menjual jadi agen mandiri juga ya. Jadi kalau kita semakin banyak pelayanan yang bisa kita berikan kepada konsumen, maka kesempatan kita untuk mendapatkan uang juga banyak teman-teman ya. Karena seandainya yang bagian ATK-nya kita menurun, penjualannya mungkin bisa
di bagian lain ya, seperti halnya misalnya penjualan pulsa, kemudian agen mandiri ya. Jadi saling melengkapi ataupun bisa saling apa namanya ya, memenuhi ataupun misalnya dari ATK-nya kita sedikit pendapatannya, mungkin dari yang lainnya kita dapat banyak ya. Jadi bisa saling melengkapi. Oke. Kalau kita cuma satu usahanya ataupun yang bisa kita layani di toko kita, maka bisa dipastikan nanti akan stuck di apa namanya, di situasi teman ya, akan maju-maju. Soalnya kita hanya melayani sedikit jenis yang bisa kita layani kepada konsumen ya. Jadi kalau bisa usahakan teman-teman seperti saya ya, dengan memberikan berbagai macam jenis pelayanan untuk kita berikan kepada konsumen, sehingga konsumen itu akan melihat bahwasanya toko kita itu bisa apa namanya, selalu ada ataupun mencari apa yang dicari oleh konsumen itu, toko kita bisa menyediakan teman-teman ya. Oke. Jadi harus diperhatikan juga mengenai masalah jenis-jenis pelayanan yang kita bisa berikan kepada konsumen kita teman-teman ya. Oke. Kemudian sebenarnya banyak sih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah bertanya di channel YouTube saya, tapi saya belum sempat buat videonya ya, karena ini mendadak tadi ada belanja sales. Jadi saya akan memperlihatkan pada teman-teman semua tentang bagaimana saya berbelanja barang-barang ATK pada sales yang datang ke toko kita yang pakai mobil, karena sales ATK itu yang apa, keliling ke toko-toko itu bukan hanya dari mobil saja ya, dari motor juga ada teman ya. Jadi kalau kita sebagai wirausaha toko kecil-kecilan ya, belanjanya nggak usah terlalu pilih-pilih harus yang ke grosir yang paling besar gitu, enggak ya teman ya, karena mengingat kita juga modal kecil ya. Yang terpenting adalah kita masih bisa menjual setara dengan teman-teman lainnya ya, dan masih bisa mendapatkan keuntungan ya. Jadi yang paling penting adalah kita masih bisa menjualnya sama dengan toko lain. Kemudian yang kedua, kita masih bisa mendapatkan keuntungan. Nah, itu adalah kunci utama ya, sebagai wirausaha modal kecil ya seperti saya ini ya. Jangan mengharapkan terlalu muluk-muluk kita berbelanja ke grosir yang gede yang harganya lebih murah ya, tapi kita juga berpikir bahwasanya kita modalnya modal kecil, sehingga belanjanya juga kan nggak terlalu banyak teman-teman ya. Kalau kita ke grosir ataupun ke toko-toko yang gede, biasanya kan kita belanjanya sistemnya adalah sistem yang besar ya teman-teman ya, harus puluhan juta ataupun ratusan juta ya. Dan biasanya adalah sistem paket ataupun sistem borongan ya, misalnya berapa lusin, berapa pak dan sebagainya. Tetapi kalau modal kecil seperti saya ini, paling belanjanya sedikit-sedikit. Oke, yang penting masih bisa berputar dan mendapatkan keuntungan dari penjualan barang-barang yang kita jual di toko kita teman-teman. Oke. Nah, jadi mungkin itu aja teman-teman yang untuk share pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk video kedepannya saya akan menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah bertanya di channel YouTube saya. Oke, jadi jangan lupa untuk terus nonton video terbaru dari Mas Ragil. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke.